Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita memulai doa puasa Daniel di hari pertama. Mari saudara, saya ajak kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mintakan urapannya yang baru, kasihnya yang baru. Kita naikkan satu pujian. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita mulai lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi. Kau yang kami sembah, kami muliakan Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Tiada yang lain selain Engkau yang kami sembah. Siang dan malam hanya nama-Mu yang kami puja. Sikarabaya sikarababa sikarabaya sikarababa sikarabaya pada sore hari malam ini Bapa, kami datang kembali untuk sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang murni, hati yang tulus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Bapa untuk masuk di ruang Maha Kudus-Mu. Hanya orang yang tangannya bersih dan hatinya yang tulus yang boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Kau sudah melayakkan kami semua pada siang hari malam hari ini Bapa. Dan kami mau bersyukur lagi buah kuasa-Nya untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Ya kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlukan urapan-Mu yang baru yang mengalir dari tahta surga. Ada kuasa-Mu yang mengalir Bapa. Dari setiap kelemahan kami Kau angkat. Dari setiap keterpurukan kami Kau bereskan. Dari setiap kelemahan Kau yang selalu menguatkan. Biarlah Tuhan Kau yang membereskan, memulihkan. Bersama Tuhan aku kuat. Bersama Tuhan kami mampu Tuhan. Engkaulah kota benteng kami yang teguh.
Engkaulah pengharapan kekuatan kami ya Tuhan, di mana kami berlindung dan bernaung. Mari ya Roh Kudus, Kau sudah diberikan pada kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan menuju masa depan dalam destiny-Mu. Ya kami boleh Tuhan, semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Pasti ada rencana-Mu sebelum dunia dijadikan, kami sudah ada Bapa. Biar pada malam hari ini Bapa kami mintakan urapan-Mu yang baru, kasih-Mu yang baru yang mengalir. Biar kami lebih lagi hati kami menyatu Tuhan di dalam Engkau, Kau di dalam kami. Kami mulai ya Roh Kudus, Kau yang menuntun Tuhan pada doa puasa Daniel di hari pertama ini Tuhan. Kami mau menanggalkan semua beban-beban masalah-masalah kehidupan kami, masalah dalam hati, pikiran, pekerjaan, masalah keluarga, masalah sakit, penyakit, atau masalah apapun juga kami tanggalkan di kaki-Mu Bapa. Kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita naikkan pujian urapan baru. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan baru, urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Sikaralah bayar se. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami lagi dengan urapan-Mu yang baru setiap hari. Tuhan, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu ini Bapa. Aku boleh menjadi corong-Mu Tuhan, di mana Kau berbicara. Kuasai hati, pikiran, perkataan-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu ya Bapa. Setiap subscriber Pas Agape maupun kepada teman-teman di pasukan penuai, pasukan pendoa, bangkit, kuat, jadilah pemenang. Mari Bapa, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak berdaya dan kami tidak mampu Tuhan. Tapi Kau yang selalu menguatkan, memampukan, menyanggupkan kami terus berjalan mencapai rencana-Mu, menyelesaikan destiny-Mu. Tidak ada pemotongan destiny, tidak ada penundaan lagi Bapa. Semuanya genap, semuanya jadi rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah Kau bukakan Tuhan, hari lepas hari kami berjalan semakin hari semakin naik, semakin hari semakin terang, sampai rembang tengah
hari Bapa kami terus berjalan bergandeng tangan denganmu. Syakara bakata korobo syakara papa 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 papa. Hendata korobo syakara bakata korobo shikiri. Sehingga ada terobosan pemulihan. Sehingga ada mujizat Tuhan. Glory to glory. Miracle to miracle. Hidup perjalanan kekristenan kami bukan hanya sekedar agama, tapi ada sesuatu yang baru yang Kau berikan pada kami. Sehingga kami bergairah mengiring Engkau, bekerja di ladang-ladang-Mu. Ada sesuatu semangat yang baru, dan Kau selalu membuat kami terheran-heran, terkagum-kagum atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Biarlah kami membawa hadirat Tuhan, kami membawa kemuliaan Tuhan. Hidup kami menjadi suratan yang terbuka, menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami nyata Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan sharing firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mendengar dan kami boleh menangkapnya secara roh, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya mengucap syukur di mana Tuhan kirimkan rekan-rekan sekerja Allah di dalam pasukan akhir zaman. Karena Tuhan memberikan satu firman, dikatakan penuaian banyak, ladang-ladang sudah menguning, tetapi penuainya sedikit. Jadi di pasukan akhir zaman ini kita tidak memandang gereja mana, ya, kita tidak memandang dari suku apa, bangsa apa, maupun juga dari denominasi apa ya, baik Protestan, karismatik, Betel, apapun juga. Tapi yang penting kita mau bekerja di ladang Tuhan, dan kita mempunyai visi misi Tuhan, dan itulah Tuhan panggil kita semua satu demi satu ya saudara, bisa berkumpul di YouTube ini, menjadi subscriber ataupun ikut di dalam kegerakan penuaian akhir. Jadi saudara, kemarin kami ngumpul para pendoa dan Tuhan taruh di hati kami, yuk kita doa puasa Daniel ya. Jujur saya selama ini tidak pernah doa puasa Daniel. Saya pikir ya cuma makan sayuran aja gitu atau buah ya. Yang biasa saya lakukan yaitu puasa makan sekali dalam sehari, atau puasa Esther yang pernah saya lakukan ya. Tapi puasa Daniel baru kali ini, dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Seringkali kita menerima janji Tuhan, seringkali kita menerima nubuatan, seringkali juga kita menerima penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan, tapi belum tergenapi, belum terjadi. Mari saudara, kita mempercepat penggenapan janji Tuhan, di mana di dalam setiap kehidupan kita ada banyak janji-janji Tuhan, baik secara spesifik maupun secara umum dalam firman Tuhan. Tetapi seringkali saya juga melihat ya, seringkali merasakan, dan seringkali saya mengetahui, dan mungkin saudara juga ya, ada penguasa-penguasa di langit kedua ini yang menghalangi setiap jawaban doa ya, yang menghalangi setiap janji-janji Tuhan, yang menghalangi setiap terobosan pemulihan. Jadi kita ayo bergerak, bersehati, korporat, kita doa ya. Mungkin di pas Agape ini 20.900 orang. Kalau doa bersama saudara, doa puasa Daniel, luar biasa ya saudaraku. Mana pasukan-pasukan semakin kuat, kita bekerja sama di alam roh, bekerja di alam roh sampai menjadi daging, sampai menjadi nyata saudaraku ya. Dan tak lupa saya juga mengucap syukur ya teman-teman, antusias nih semuanya ya. Ada yang bilang, aduh lagi sakit nih, hari terakhir nih, hari ini makan obat ya nggak apa-apa, mulai besok. Ada yang bilang ini masih ada acara ulang tahun hari ini ya nggak apa-apa, pokoknya besok sudah tidak makan daging dan tidak makan yang mewah-mewah ya. Khususnya kita makan sayuran, buah ya saudara, maupun nasi ya. Jadi kita belajar ya, yang sesungguhnya bukan karena kita menahan makanan aja ya, tapi yang sesungguhnya kita ayo mencari Tuhan, ayo lebih full power lagi dengan Tuhan. Ya seringkali kita belajar untuk menyalipkan daging, karena puasa ini gak gampang ya saudara. Kita berdoa berpuasa ini seringkali ada makanan kita tahan, ada makanan enak kita tahan saudara ya. Dan disitulah kita boleh menyalipkan kedagingan kita ya. Jangan seperti Esau ya, yang
rakus ya, senang makan, bahkan menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan, sepiring kacang merah, saudara ya. Jangan kita memiliki hati seperti Esau ya. Mari kita menyalipkan daging, pasang pisau di leher, kata Amsal bilang ya saudara. Jadi kita belajar untuk menahan emosi, menahan diri, bersikap lebih tenang. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa berpuasa. Kita bisa menahan diri, kita bisa menguasai diri kita bisa menyalipkan daging kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Sehingga Tuhan berikan urapannya, kasihnya, kuasanya lebih lagi kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari rencananya, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kairos Tuhan, waktu Tuhan terlewati. Harusnya udah nyampe nih jawaban doa. Kok belum nyampe ya, seperti Daniel ini juga saudara. Dia sampai 21 hari berdoa berpuasa. Dan dia tahu ada kerajaan Persia di langit kedua ini yang menghalangi jawaban doa bagi Daniel. Oleh sebab itu saudara, seperti Daniel juga dia bersama Sadrak, Mesak, Abednego ya. Dan Daniel ini mengambil puasa, tidak makan sedap-sedapan, tidak makan yang anggur maupun yang beralkohol maupun juga daging-dagingan, tetapi perawakan mereka makin kuat dan gemuk dikatakan ya. Jadi selama kita doa puasa Daniel ini, baca coba kitab Daniel ya saudara. Di sini ada hal yang sangat baik ya di dalam Daniel berapa nih ya, saya lihat dulu ya. Ya saudara bisa baca ya. Nah ini dikatakan didengarkanlah permintaan mereka. Jadi keempat orang Israel ini minta kepada raja maupun juga kepada juru masaknya, coba diberikan percobaan selama 10 hari. Apakah perawakan kami lebih baik daripada mereka yang tidak memakan santapan raja ya. Nah kemudian diberilah waktu 10 hari, ternyata lebih gemuk saudara ya. Dan juga lebih sehat, lebih kuat. Dan kemudian kepada keempat orang muda ini, ayat ke-17, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, jadi saudara, kalau kita mau mengikuti Tuhan, kalau kita mau lebih lagi dalam dengan Tuhan, kita bisa diberikan hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Seperti Daniel ini berikan hikmat pengertian untuk berbagai-bagai penglihatan dan mimpi ya saudaraku. Jadi kita pada akhir zaman ini lebih lagi untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita dapat nubuatan, penglihatan, kok belum tergenapi. Kenapa? Nah saudara harus sadar, minta hikmat. Oh iya, ini berarti ada kuasa-kuasa kegelapan di langit kedua, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah roh-roh jahat di udara yang menghalangi semua berkat-berkat Tuhan bagi kita, yang menghalangi jawaban doa, yang menghalangi mujizat-mujizat terjadi, saudara. Ya, jadi kita ayo break. Ayo sama-sama hancurkan, ayo sama-sama kita kuat menghancurkan, menghantam, ya melawan ya penguasa-penguasa angkasa, ya minta pertolongan Bapa di surga, mengutus malaikat Mikaelnya dan pasukannya untuk berperang di alam roh. Jadi kita harus ada kerjasama kita dengan Tuhan. Jangan kita udah diberikan mimpi, pernyataan, peneguhan, nubuatan, tapi kok nggak terjadi apa-apa, kok nggak nyampe ke kita gitu ya. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan, kenapa? Dan Tuhan biasanya kasih, ayo kamu ambil doa puasa, ayo doa peperangan, ayo kita masuk dimensi roh. Ya, karena kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh kita kuat, jiwa kita sehat, tubuh kita juga harus sehat dalam kesehatan ilahi. Bahkan sampai ke kantong kita, dompet kita, ekonomi kita, ATM kita, jangan seringkali kosong, saudara. Seringkali pas-pasan mulu ya, bahkan kekurangan. Itu bukan yang Tuhan mau, saudara. Jadi kita harus ada hal-hal yang kita kerjakan. Seringkali kita bingung nih, kerjaan apa ya, bisnis apa ya, masih bingung kan? Nah ayo tembus lewat doa puasa, ayo peperangan di alam roh. Dan kita mau bersama-sama saat ini menggedur 21 hari ya. Nah selama setiap hari saya tampil nih ya, maksudnya di YouTube menyatakan isi hati Tuhan. Tadinya saya sepanjang hari, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan di hari pertama ini, saudaraku ya. Dan Tuhan bilang urapan baru.
Ya saudara, kita terima urapan baru, kekuatan yang baru. Selama ini kita lemah, kita putus asa, kita ditembakin oleh panah-panah api iblis. Udah gitu belum masalah-masalah dengan keluarga, masalah dengan teman-teman pelayanan, masalah di gereja, masalah banyak sekali. Ya saudara, seringkali digempur oleh iblis dan kita lemah. Tapi saatnya ayo kita bangkit, kita kuat, bersama-sama naik ke tahta Allah. Bersama-sama dengan teman-teman di dalam pas agape ini. Semuanya ayo kita ambil doa puasa gedur. Pintu sorga gedur, Tuhan gimana ini? Rencanamu gimana ini? Ya, apa yang harus aku lakukan? Berhikmat dong Tuhan. Bukakan pintu-pintu pekerjaan, bukakan. Bahkan ada teman saya yang jual beli rumah, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli ilahi. Nah, ini ada satu lagi istilah baru. Tuhan kirimkan pembeli-pembeli ilahi loh, saudara. Akhirnya rumahnya yang dia jual itu bisa terjual loh, saudara ya. Bahkan dengan harganya yang di atas yang dia minta. Dan dia mintanya hanya yang seperti yang dia minta. Tuh, nggak serakah kan, saudara? Misalkan dia mau jual, ada yang suruh dia jual nih, misalnya 350 juta. Nah, orangnya yang belinya bisa beli 380 juta, tapi dia udah minta sama Tuhan 350 juta. Ya udah sesuai yang dia minta loh, saudara. Padahal kalau kita bilang, orang dunia bilang bodoh lu. Harusnya kan 380 orangnya mau nawar ya, mau dengan deal harga segitu, tapi dia sudah minta ke Tuhan 350, ya sudah saudara. Karena dia tahu itu juga sudah bagus, harganya udah di atas rata-rata ya, harga gitu di tempat itu. Ya puji nama Tuhan, saya percaya ke depannya ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Selama 21 hari ini kita terus bersatu di dalam doa, di dalam firman, di dalam pengurapan. Ya minta pengurapan baru, Tuhan ambil pengurapan yang dari Tuhan. Saya juga setiap pagi, Tuhan aku ambil urapan-Mu yang baru Tuhan. Mintakan urapan yang baru, kasih yang baru, semangat yang baru, kuasa-Mu yang baru setiap hari. Makanya dikatakan Tuhan Yesus aja pagi-pagi benar, ya dia berdoa. Ya kita juga ayo berdoa, minta urapan dari Tuhan, minta kuasanya yang mengalir, ya sehingga kita tidak bosen dalam kehidupan ini, dalam kekristenan ini, aduh boring gitu ya. Tapi biarlah kita ada semangat yang menggebu-gebu, ada kekuatan, ya ada sesuatu yang Tuhan tuh begitu kreatif. Jadi kita harus kreatif juga sebagai anak Tuhan ya. Apa yang harus kita lakukan lagi ya Tuhan gitu. Kemarin saya ikut juga seminar ya apostol and prophetic ya. Ada 200 orang di Bogor saudaraku ya. Nah di situ saya dinubuatkan oleh satu hamba Tuhan. Katanya demikian, Bu Maria perjalananmu masih panjang. Kamu harus melakukan pekerjaan yang Bapak mau. Saya bilang, Pak, sesungguhnya saya udah mau pulang. Saya bilang, saya kayaknya pengen pulang aja lah gitu. Kayaknya udah rindu sama Tuhan. Oh belum. Bu Maria masih panjang. Kamu minta hikmat Tuhan apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi saya ikutin apa yang kata Tuhan. Dan saya percaya ke depannya akan ada penuaian yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Kegoncangan di depan kita membuat kita antusias semangat, di mana orang akan mencari Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan mengejar yang namanya jalan keselamatan. Di samping juga ada berkat-berkat yang supranatural ya, karena satu lagi akan terjadi kegoncangan, langit dan bumi akan membawa harta bangsa-bangsa akan mengalir kepada orang benar ya saudara. Nah pada saat ini kita berbicara tentang pengurapan baru, yaitu kuasa yang Tuhan berikan. Pada saat kita dibaptis Roh Kudus, pada saat kita percaya Yesus, itu pengurapan Tuhan sudah diberikan. Tapi seringkali kita tidak menjaga urapan ini. Seringkali kita bisa lemah, bisa padam. Ya, seringkali ada orang-orang yang sudah lama nggak ke gereja atau datang ke persekutuan doa. Saya bilang, Bu Maria, pada saat saya beribadah di sini, ikut kebaktian di persekutuan Cimaria, tiba-tiba bahasa roh saya keluar lagi. Padahal udah lama sekali saya tidak keluar bahasa roh. Saya bilang, ayo itu harus ada urapan yang kuat, hadirat yang kuat. Sehingga bahasa rohnya itu meluap-luap, mengalir lagi saudara. Dan dia bersemangat lagi, rohnya menyala-nyala lagi saudara ya. Jadi saya sangat senang sekali kalau orang pada saat mereka lemah, kita jamah, kita doakan, kita urapi minyak, mereka semangat kembali, bahasa rohnya muncul kembali saudara. Itu bahasa doa, bahasa peperangan, bahasa di mana iblis tidak mengerti artinya.
Tetapi Tuhan tahu ya saudara. Jadi rindukan, ingini bagi yang belum. Minta baptisan Roh Kudus. Kau perlu, kalau enggak kau tidak akan kuat. Masa-masa ke depan, masa sukar sekali. Masa-masa dibilang di dalam Daniel itu kesusahan besar saudara. Maka sebab itu Daniel mengambil doa puasa. Karena dia tidak mengerti apa yang akan terjadi di depannya. Dia dikasih mimpi penglihatan yang dari Tuhan. Ya, dia tidak tahu, tapi dia tahu itu adalah akan terjadi masa-masa kesusahan besar. Itu masa pada akhir zaman. Ya sekarang ini saudara, Daniel sudah melihatnya ribuan tahun. Dan dia mengambil doa puasa 21 hari untuk setiap jawaban-jawaban doa saudaraku ya. Nah puji nama Tuhan, ini juga ada firman Tuhan yang saya catat bagus sekali di dalam Yesaya 61, kabar keselamatan kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, kata pengurapan itu saudara ingat ya. Jadi roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi kalau roh Tuhan ada pada kita, maka Tuhan mengurapi kita. Dan setelah kita diurapi Tuhan, setelah kita penuh Roh Kudus, setelah kita full power, setelah roh kita kuat, mari kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Orang-orang lain apa? Orang-orang lain yang sengsara, orang-orang lain yang lemah, orang-orang lain yang remuk hatinya karena masalah penderitaan, dan untuk memberitakan ada kelepasan loh, ada kebebasan loh, ada break, kutuk yang di break, dihancurkan, ada kuasa yang dinyatakan ya pada orang-orang yang tertawan, ya kan, tertawan oleh apa? Misalnya roh perzinahan tertawan oleh apa? Roh kesombongan tertawan oleh apa? Roh banyak sekali roh sakit hati, kepahitan itu tertawan. Ya seringkali banyak orang-orang Kristen pun mengalami tertawan, hatinya tertawan, jiwanya, pikirannya seringkali negatif, akhirnya seringkali menjadi lemah, pikirannya seringkali udah keadaan sekelilingnya udah nggak ada pengharapan lagi, no hope gitu ya. Saudara, mari kita berikan pengharapan baru dari Tuhan. Karena apa? Karena ada urapan baru dari kita. Kita bisa membebaskan mereka. Ya, seringkali saya di Pasti Agape juga, ayo kita jangan cari hamba Tuhan terus, boleh cari hamba Tuhan, tapi jangan terus jadi berhala hamba Tuhannya. Ya, ayo kita orang awam ini diberikan kuasa yang sama, semuanya tidak pilih kasih Tuhan itu. Saudara sudah penuh Roh Kudus, ada kuasa. Ayo mendoakan orang, ayo bersaksi, ayo bisa melayani apapun juga. Ya saudara, kemarin saya bersama teman dari Depok, teman Cimaria, ini ada satu orang Bani Kedar ya. Dia mau ketemu Cimaria, kita ngobrol-ngobrol sambil, dia kan suka sejarah. Jadi kami bertiga lihat di Kelapa Gading tuh ada satu tempat di mana sejarah-sejarah orang Israel ya. Jadi kita ke sana dulu, kita ngobrol, terus akhirnya kita ke mall ya. Jadi dia itu juga menceritakan saudara kehidupan dia, suaminya udah meninggal, saudaraku. Ya masih muslim, masih kedar ya. Dan dia ini termasuk, kata teman saya ini temannya dari anak B.J. Habibie gitu ya. Oh saya bilang, wah luar biasa ya kalau dia masih mau mendengar dari kita-kita ini ya. Dan seringkali bahasanya tinggi ya, karena mungkin sekolahnya tinggi ya. Sedangkan saya sekolahnya nggak tinggi saudara, aku cuman SMA gitu. Pada saat dia ngobrol, dia katanya sering meditasi dari mana, musiknya apa, saya bilang gitu. Dan dia bilang merasakan ketenangan. Dan kami ya akhirnya menyampaikan apa yang Tuhan mau ya, bahwa hanya dekat Allah saja kamu tenang. Karena Tuhan bilang, akulah Raja Damai, kau harus terima keselamatan. Pada saat kamu mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah Raja Damai itu di hatimu. Tapi kita ya pelan-pelan aja ya saudara. Jadi seringkali ada kayaknya miskomunikasi, mungkin karena bahasanya berbeda, latar belakang berbeda, agama berbeda. Jadi kita di sini tidak ngomong soal agama, kita tidak mengkristenisasi ya. Ya seperti teman aja ya. Jadi saya bilang udah ngobrol lama, kita makan bersama tuh saya bilang, mau nggak saya doakan?
ya udah deh doakan ya di resto itu ya, tapi nggak terlalu ramai. Kita doakan. Pada saat saya mendoakan, saya pegang gitu ya bahunya gini, dalam nama Yesus aku ngomong aja ya, aku berdoa ya dalam hatiku, aku ngomong aja terus, aku berdoa gitu untuk dia, Tuhan supaya kau jamah, supaya dia menemukan jalan kebenaran dan hidup ya. Udah kita berdoa, saudara tahu dia mengatakan gini loh, Bu Maria, frekuensi gelombangnya sangat kuat saya rasakan. Jadi frekuensi gelombang, saya bilang kayak radio nih, ada frekuensi gelombang. Jadi mungkin ada istilah-istilah baru ya, mungkin ada frekuensi, ada gelombang. Padahal kalau kita bilang itu urapan, itu kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang kita salurkan. Habis saya bilang aku nggak mudeng dia ngomong apa. Mungkin kita juga berbeda dalam pemikiran ya. Tetapi pada saat kuasa Tuhan disalurkan, dia mengalami jamahan. Kalau kita bilang tuh ini yang mengalami jamahan Tuhan gitu loh. Dan saya percaya nanti waktunya Tuhan Roh Kudus bekerja ya saudaraku ya. Karena kalau dia pusing, banyak masalah, stres, dia meditasi. Ya, meditasi pengosongan diri itu nggak boleh saudara ya. Yoga apapun itu sebetulnya nggak boleh. Pengosongan jiwa itu hati-hati. Nanti iblis bisa menyusupi. Jadi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, kita berdiam diri, tapi hati pikiran kita tertuju sama Tuhan. Ya, itu yang betul. Tapi kalau meditate, orang-orang dunia itu pengosongan jiwa, itu hati-hati saudara ya. Dan dia juga mengakui bahwa bisa gelisah lagi. Nah, akhirnya tergantung sama meditate itu ya, tergantung sama meditasi ya saudara. Ya, saya bilang itu jadi kamu tergantung lagi ya kan. Tidak yang sebenarnya, yang seutuhnya, itu dari Tuhan yang menciptakan kita. Sesungguhnya setiap manusia itu ada satu ruangan hati yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan pencipta kita. Pada saat bertemu dengan juru selamat, pada saat bertemu dengan roh yang menghidupkan kita, nah roh kita menyatu, hidup kembali, maka ada kehidupan, maka hati kita penuh diisi oleh Tuhan ya. Maka orang dunia mengatakan itu frekuensi, ada gelombang ya. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan tahu itu adalah urapan Tuhan yang mengalir, yang disalurkan ya saudara ya. Tapi puji nama Tuhan, dia bisa merasakan jamahan Tuhan ya, seperti diingatkan oleh Tuhan nih. Barusan pada waktu ada satu wanita pendarahan 12 tahun dan dia mengalami pendarahan yang terus-menerus, tapi dia dengar bahwa ada satu orang penyembuh yaitu Yesus, dan di hatinya timbul iman. Nanti asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh ya. Pada saat dia benar menjamah baju Tuhan Yesus, ada aliran kuasa yang mengalir. Ada kuasa, orang bilang gelombang, frekuensi atau apa. Tapi Tuhan bilang ada kuasa yang mengalir ya. Jadi pada saat itu dia celingak-celinguk, siapa yang menjamah aku? Tuhan Yesus. Yang menjamah Tuhan, dorong-dorongan, desek-desekan sama Tuhan kan banyak. Bukan satu orang, tapi Tuhan tahu ada satu orang yang menarik kuasa Tuhan, yang mengeluarkan kuasa Tuhan dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, wanita itu akhirnya dia tahu dia sembuh dengan ketakutan, Tuhan itu aku ya. Jadi saudara, ada kuasa yang sama yang Tuhan Yesus punya, sudah diberikan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang penuh melimpah. Mari saatnya kita menjadi berkat, jadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu minta urapan Tuhan yang baru. Ya, jangan urapan yang lama. Atau kita kejar sini hamba Tuhan, kejar sana hamba Tuhan, tumpang tangan supaya diurapi. Orang senang banget dapat mujizat, senang banget dapat nubuatan, senang banget dapat penglihatan ya. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan inginkan kita, ayo kita yang melakukan mujizat, ayo kita yang mendoakan, saatnya kita yang mengurapi. Kita sudah terima banyak. Jangan urapan itu hanya buat diri sendiri. Kayak saya juga, Tuhan minta urapan baru, bisa lewat doa puasa, bisa lewat penumpangan tangan ya hamba-hamba Tuhan. Saatnya kita menyalurkan, membagikan. Kenapa? Kalau lama jadi basi saudara ya.
Kita selalu minta yang baru, maka kita salurkan, berikan. Jangan pelit-pelit ya. Kita melayani jiwa-jiwa, mendoakan. Mau lewat telepon kek, mau datang kek, mau berkunjung kek, saudara. Itu mengalir pengurapan yang dari kita. Setelah kita berikan, kita diberikan yang baru yang dari Tuhan ya. Jadi pada saat ini Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang pengurapan ya. Yang pertama, kita perlu pengurapan yang dari Tuhan. Pengurapan yang baru minta setiap hari. Bisa lewat doa puasa Daniel itu. Pengurapan itu bisa menghancurkan setiap kutuk-kutuk apapun. Pengurapan itu bisa mempercepat ya pemulihan segala sesuatu. Aduh, aku udah lama nih dalam keadaan terpuruk. Aduh, aku udah lama kok ada jawaban doa. Oh, aku udah lama nih dalam keadaan sakit penyakit. Ayo break. Hancurkan dengan kuasa dari Tuhan. Kita sudah diberi kuasa otoritas. Kita lakukan. Ya, jangan berdiam diri pasrah dengan keadaan. Jangan, saudara, itu orang bodoh. Ya, tidak tahu, tidak mengerti. Kuasa sudah diberikan, urapan sudah diberikan dari Tuhan. Kita tinggal menyalurkan, kita terima, kita lakukan bagian kita, ya saudara. Dan ini ada firman Tuhan yang terakhir dikatakan di dalam. Nah, ini bagus banget ya. Saya sangat suka sekali di mana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas ya. Nah, dikatakan di sini Lukas yang keempat ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Jadi Tuhan sudah mengurapi kita, ya, bisa menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, dan Dia telah mengutus kita untuk membawa kebebasan kepada orang-orang tawanan. Terus lanjut, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin, puji nama Tuhan ya. Jadi kita sudah menerima dari Tuhan banyak, ayo kita bagikan banyak bagi orang-orang lain juga. Dan kita juga boleh menerima setiap hari, setiap pagi. Urapan itu bisa lewat doa puasa, bisa lewat kamu penyembahan, bisa lewat doa orang-orang, bisa juga dalam persekutuan saudara seiman, hadirat Tuhan turun, maka pengurapan Tuhan juga turun ya. Dan juga saudara, pengurapan itu terjadi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan dekat, maka pengurapannya itu terus tersalur pada kita. Bukan berarti kita, ayo nempel urapin dong ya, ke misalnya ke hamba Tuhan, cari urapan. Itu bodoh saudara. Kita tidak bisa mengambil urapan dari hamba-hamba Tuhan, kecuali hamba Tuhannya memberikan. Ya, dan juga pengurapan itu kita terima pada saat kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, sumbernya. Hamba Tuhan juga dia sumbernya Tuhan, tapi kita jangan mengejar hamba Tuhan untuk minta-minta urapan, jangan, itu bodoh. Ya, bisa juga hamba Tuhan ini membagikan ya kita terima. Tapi pada saat kita cuma nempelin tangan, aku terima urapan, aku ambil urapan, itu nggak bisa saudara. Ya, jangan bertindak bodoh begitu, tapi kecuali hamba Tuhannya menumpang tangan, itu urapan Tuhan turun ya. Jadi jangan kita juga berpikir negatif. Ada orang bilang, jangan lo ditumpangin tangan dari hamba Tuhan, kita nggak kenal dia. Tapi pada saat hati kita tulus, murni ya, kita doa aja pada waktu ditumpang tangan, Tuhan, aku minta pengurapanmu lewat hamba Tuhan ini. Kita doa di hati nih, Tuhan, aku minta urapanmu dari hamba Tuhan ini, biarlah semua yang baik yang ada dari hamba Tuhan ini bisa tersalur kepadaku, semakin kuat rohku, semakin menyala-nyala ya. Jadi jangan berpikir negatif ya, apalagi hamba Tuhannya kita tidak kenal, kecuali hamba Tuhannya kita kenal, terus dia berzina, dan kita nggak mau untuk didoain dia. Buat apa saudara? Dia sendiri hidup gak benar ya, masa kita minta didoain atau minta pengurapan ya. Jadi ingat, pengurapan itu yang utama terjadi karena hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Dan juga pengurapan yang kedua, yaitu lewat
peremukan. Ya, ada urapan, ada minyak, ya, seperti minyak zaitun atau kacang itu diremukan, ya, dihancurkan sehingga keluar minyaknya. Demikian juga hidup kita. Kalau saudara mau penuh dengan urapan, dihancurkan semua kedagingan, dihancurkan hati yang jahat, dihancurkan karakter-karakter yang buruk, itu yang membawa urapan baru, urapan yang kuat nantinya. Jadi jangan usir masalah atau cepet-cepet tengking masalah, karena ada waktu Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Pada saat engkau diremukkan, pada saat engkau dihancurkan, pada saat hatimu yang sombong direndahkan, itu terjadi peremukan itu akan mengalir urapan, ya saudara. Jadi kita kembali lagi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan urapan kita dengan satu tujuan, untuk membebaskan setiap tawanan, untuk menguatkan mereka yang lemah, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sudah dekat, dan untuk jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Pokoknya hidup kita menjadi terang dan garam di tengah dunia yang semakin gelap. Puji nama Tuhan, kita doa untuk minta pengurapan baru bersama. Kita naikkan satu pujian, berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Sialalabaya sikaralaba karalaba papa. Sendelalabaya ralabo sikarabalabalabaya sikarabapapa. Sikarahata karabo sikarabo kami mintakan urapan-Mu yang baru, menyanggupan kami berjalan bersama-Mu. Tiara bala sikala bapa. Kami lebih peka lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Kau sudah memberikan kami kuasa-Mu ya Bapa, untuk menghancurkan setiap kuk, setiap
tawanan dibebaskan. Orabakato korobo shekededededededede. Ikorobo korobo shekededededede. Saatnya kuasamu mengalir, kuasamu yang baru, urapan yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Kami terima pada setiap yang menonton YouTube Mas Agape dan yang mengambil doa puasa Daniel ini selama 21 hari. Kami minta arahan tuntunanmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus, yes. Terus penuh. Penuhi kami dengan urapanmu yang baru, kuasamu yang baru mengalir. Urabahata korobo shekedededede. Ayo malaikat-malaikat Tuhan juga bergerak. Oh, di langit kedua di alam roh. Oh, malaikat Mikael yang diutus Bapa berperang di alam roh, menggantikan kami berperang di alam roh untuk mengambil semua jarahan, semua apa yang pernah hilang, apa yang pernah dicuri iblis kembali 7 kali lipat di dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat terjadi. Oh, semua tawanan-tawanan dibebaskan. Hati kami juga diperbaharui. Kami punya karakter Kristus. Kami lebih lagi buah-buah roh mengalir di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang membawa lawatan, menjadi pendoa-pendoa, menjadi penuai-penuai yang kuat di dalam nama Yesus. Sikarabalabaya sandere kende takorobo sekara papa. Orabahata korobo sekere kende takorobo sekere. Ikarabaya sekere kende sikara papa. Terus Roh Kudus bergerak di mana Engkau bergerak, di situ kami ada ya Bapa. Kami percaya ada lawatan akhir akan terjadi melalui seluruh bumi sebelum kesesakan yang besar di antara bangsa-bangsa terjadi. Kami telah kuat, kami telah merdeka, kami telah membawa api kegerakan Tuhan. Oh, kami buang semua kelemahan, kami buang semua kesombongan, kami hancurkan semua hal yang tidak benar. Biarlah semua yang jahat kami buang keluar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bijaksana, sehingga kebaikan hati kami diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kami. Pengurapan itu menghancurkan setiap kutuk-kutuk, setiap dosa-dosa, setiap kedagingan kami patahkan, kami remukkan, kami hancurkan, kami matikan setiap kedagingan kami. Kami hidup oleh Roh-Mu, kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Sebelum kami melayani jiwa-jiwa, kami juga sudah dibereskan hidup kami, hati kami. Kami sudah dibereskan pikiran kami, perkataan kami. Kami sudah dibereskan semua perbuatan-perbuatan kami. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap. Kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang dunia. Mereka melihat Yesus ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memilih kami jadi anak-Mu Tuhan. Kau sudah mengampuni semua dosa kesalahan kami di atas kayu salib-Mu Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami dan Engkau sudah menang, dan kami pun lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di hari pertama kami mengadakan doa Daniel ini Bapa, pengurapan baru dari Tuhan sudah diberikan di dalam nama Yesus. Saudara dan saya sudah terima. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Sampai bertemu besok dengan pesan-pesan Tuhan yang baru. Saya juga tidak tahu besok mau bicara apa, tapi saya berdoa, Tuhan, Engkau mau bicara apa kepada kami semua. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.